Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ya, gerah dihajar rudal Houthi Ansarullah, ya. Komandan Angkatan Udara Israel siap bombardir Yaman. Ini dimuat kemarin 18 November 2023. Ini ya, rudal dari Yaman ya, yang mereka luncurkan untuk menghancurkan Israel, tapi banyak di antara rudal-rudal ini dihancurkan oleh Arab Saudi, ya, Arab Saudi, karena rudal mereka ini melintasi wilayah Arab Saudi, ya. Dan bahkan ada juga yang sudah dihancurkan oleh roket Amerika Serikat dari laut, ya, dari kapal induknya kawan-kawan. Ini ya, Gradi Hajar Rudal Houthi Ansarullah, Komandan Angkatan Udara Israel siap bombardir Yaman. Ini tribunnews.com. Komandan Angkatan Udara Israel, ya, Tomer Bar menyatakan kalau Tel Aviv berencana meluncurkan serangan di Yaman. Mengutip laporan resmi otoritas penyiaran Israel, Tomer Bar ya menyampaikan kalau Angkatan Udara sebagai cabang strategis pasukan Tel Aviv siap bertindak di seluruh Timur Tengah, di setiap arena dan tempat yang diperlukan. Jadi bukan hanya Yaman. Siapapun, ya, wilayah atau wilayah Timur Tengah manapun yang mencoba-coba ingin menyerang Israel, maka Israel sudah siap, ya, sudah siap untuk menggempur mereka dimanapun mereka berada, ya. Ini kawan-kawan nggak main-main, ya. Pernyataan pejabat militer Israel itu muncul beberapa hari setelah angkatan bersenjata Yaman yang berafiliasi dengan kelompok Houthi Ansarullah mengumumkan pada Selasa malam peluncuran sejumlah rudal balistik ke berbagai sasaran di Israel. Ya, serangan itu termasuk ya menargetkan sasaran sensitif di wilayah Eilat, kota teritorial Israel. Ya, ini Houthi ya bidik kota-kota Israel. Juru bicara militer Houthi, Brigadir Jenderal Yahya Sare, ya, mengkonfirmasi serangan ke Israel tersebut dalam sebuah pernyataan saat itu. Kami meluncurkan sejumlah rudal balistik ke berbagai ya sasaran wilayah ya pendudukan Israel di Palestina, ya, termasuk sasaran sensitif di wilayah al Ras, ya, hanya 24 jam. Hanya 24 jam setelah operasi militer lainnya dilakukan oleh angkatan bersenjata kami dengan drone yang dijatuhkan pada sasaran yang sama katanya, ya. Lalu Sare menyatakan kalau pasukannya ya merupakan bagian dari operasi militer mereka melawan Israel, ya. Jadi mereka sudah ya melakukan penyerangan kepada Israel, yang menegaskan bahwa mereka telah mulai mengambil semua tindakan praktis untuk melaksanakan ya arahan yang dikeluarkan mengenai bagaimana menangani kapal Israel dengan tepat ya di Laut Merah. Ya, dia menekankan bahwa operasi angkatan bersenjata Yaman melawan Israel tidak akan berhenti sampai Tel Aviv berhenti menargetkan Gaza. Wow, ini mereka mengancam Israel, ya. Pernyataan tersebut juga muncul setelah Departemen Pertahanan AS ya, Pentagon ya mengumumkan kalau kapal perang AS ya USS ya Thomas Hanner di Laut Merah menembak jatuh drone yang diluncurkan dari wilayah Yaman. Ya, Pentagon menegaskan bahwa drone tersebut menargetkan kapal ya perusak USS ya Thomas Hotner, ya. Sementara kapal pasukan tersebut berhasil mempertahankan diri ya terhadap drone tersebut saat berlayar di Laut Merah. Ya, jadi kawan-kawan, kita lihat informasinya ya. Israel tidak main-main ya dengan ancamannya. Kita lihat saja kalau sampai hal ini terjadi, ya saya yakin Yaman akan hancur berantakan, ya. Dan tentu Arab Saudi akan sangat senang. Kita tahu Arab Saudi saat ini pun ya tidak akur dengan Yaman. Jadi itu dia kawan-kawan dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita simak bersama satu uraian ataupun satu penjelasan dari Mas Pavel, dan karenanya bagaimana menurut Bapak Ibu dan kawan-kawan semua
Dan di sini juga ada informasi pembanding ya, dikatakan bahwa perang di Gaza semakin memanas, Houthi Yaman ikut juga melakukan serangan kepada pihak Israel. Bahkan dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Houthi Yaman beraksi, Israel dijepit dari berbagai sisi. Jadi jelas Bapak Ibu ya, di sini juga pihak dari Houthi Yamani yang berinisiatif ya melakukan serangan kepada pihak Israel. Lalu kemudian di sini katakan bahwa gerah dihajar rudal Houthi Ansarallah, Komandan Angkatan Udara Israel juga siap melakukan pembalasan ataupun serangan balik kepada pihak Yaman. Nah, Bapak Ibu semua, ini mengingatkan saya pada satu pembahasan beberapa minggu belakangan ya, ramai sekali pro dan kontra memang situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas. Tetapi kita ingat lagi ya, bahwa yang pertama sekali melakukan serangan kepada pihak Israel adalah Hamas, tepatnya pada tanggal 7 Oktober ya 2023. Dan nampaknya Bapak Ibu semua, kita lihat juga di sini ya, ini pihak dari Houthi Yaman ini sudah beberapa kali saya lihat ada penjelasan ataupun ada uraian bahwa mereka juga melakukan serangan kepada pihak Israel. Nah, pada akhirnya ini direspon ya oleh pihak Israel, terutama melalui Komandan Angkatan Udaranya, bahwa mereka pun juga sudah siap melakukan serangan kepada pihak Yaman. Nah, pertanyaannya nanti begini Bapak Ibu ya, apakah nanti ketika pihak Israel melakukan serangan balik kepada Yaman, apakah lagi-lagi Israel bakalan dikecam sebagaimana Israel sudah ramai sekali juga ya, mereka dikecam hingga kemudian munculnya seruan untuk memboikot produk yang pro Israel ataupun produk-produk Israel ya, karena mereka dianggap ya Bapak Ibu semuanya, atas serangan di Gaza ini kan memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali warga biasa, warga yang tak bersalah menjadi korban, dan kemudian ini dijadikan sebagai alasan untuk memberikan kecaman kepada pihak Israel dengan alasan banyak sekali warga ataupun masyarakat yang tidak berdosa, yang tidak bersalah menjadi korban dalam serangan-serangan yang dilakukan secara intensif oleh pihak Israel tersebut. Tetapi begini kawan-kawannya, Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah ramainya pembahasan ataupun kemudian menjadikan keprihatinan terhadap kemanusiaan sebagai dasar, sebagai dalil untuk mengecam Israel. Dan pertanyaannya begini, adakah orang-orang yang selama ini melakukan kecaman kepada Israel, yang mendalilkan kecamannya pada keprihatinan terhadap kemanusiaan, melakukan hal yang sama untuk mengecam pihak Hamas? Nah, sejauh ini justru yang terjadi itu adalah ini dilakukan oleh orang-orang yang sering sekali yang menyampaikan keprihatinan dan peduli terhadap kemanusiaan yang ada di Gaza. Tapi pada saat yang sama, ketika pihak dari Hamas melakukan serangan kepada Israel, yang dilakukan oleh beberapa orang yang katanya prihatin terhadap kemanusiaan, ya juga bahkan mereka ini mendoakan agar Israel di bumi hanguskan oleh pihak Hamas, dan mereka bahkan sambil menyebut nama Tuhannya ketika rudal-rudal dari pihak Hamas ini yang melakukan serangan kepada pihak Israel. Nah, inilah sebenarnya yang patut untuk didiskusikan ya. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh beberapa orang ini yang katanya prihatin terhadap kejadian kemanusiaan yang ada di kota Gaza, tetapi di waktu yang bersamaan oleh orang yang sama, oleh kelompok yang sama, oleh pihak yang sama yang katanya prihatin terhadap kemanusiaan, tapi juga malah mengutuki, mengecam, bahkan berdoa kepada Tuhannya agar Israel ini di bumi hanguskan. Jadi memang kalau kita bicara mengenai prihatin terhadap kemanusiaan, ya saya secara pribadi setuju saja kalau prihatin terhadap kemanusiaan, tetapi seruan prihatin terhadap kemanusiaan ini kemudian menjadi sesuatu yang saya pikir ya perlu dikaji ulang, oleh karena pada waktu yang sama mereka juga mau menginginkan Israel untuk di bumi hanguskan. Nah, sederhana sekali sebenarnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kawan-kawan bayangkan kalian ada di posisi Israel ya. Jadi lawan dari Bapak Ibu ini adalah Hamas ya. Targetnya adalah agar Bapak Ibu di bumi hanguskan. Nah, sekarang mau nggak ya? Mau menunggu nggak? Mau berdiam diri nggak ketika kemudian lawan dari Bapak Ibu, dari kawan-kawan semua ini, targetnya, tujuan utamanya adalah membumi hanguskan Bapak Ibu dari muka bumi ini? Apakah bakalan berdiam diri? Apakah bakalan tidur-tiduran? Apakah bakalan bersantai ria di pantai ya, di gunung ya, kesambilan menunggu untuk di bumi hanguskan oleh Hamas? Ya kan tentu tidak Bapak Ibu ya. Itulah yang selama ini juga dilakukan oleh pihak Israel. Jadi sebenarnya ada satu bagian yang terlewatkan dari berbagai kecaman, dari berbagai kritik yang dilontarkan kepada pihak Israel ya. Sekalipun saya juga ikut prihatin, dan tentu kita semua bersedih hati ya atas peristiwa kemanusiaan ya, terutama masyarakat yang tidak bersalah, yang tidak berdosa atas situasi seperti ini ya. Tapi sebenarnya mesti dicek, mengapa ini kemudian bisa terjadi? Ya pertama, karena Hamaslah yang melakukan serangan dadakan kepada Israel pada tanggal 7 Oktober. Lalu kemudian, ya Bapak Ibu semuanya, adalah karena Hamas ini kan sudah menargetkan ya, bahwa mereka maunya adalah melenyapkan Israel dari muka bumi. Ya, dua poin penting ini Bapak Ibu, tentu ini kan membuat Israel menjadi sangat was-was sekali. Bahkan
ada 2 hari atau 3 hari yang lalu Bapak Ibu, saya dengar satu penjelasan lagi itu ya dari warga Israel yang menyampaikan bahwa ya mengapa kemudian Israel ini menargetkan Hamas di bumi hanguskan? Ya karena Hamas juga menargetkan Israel di bumi hanguskan. Jadi daripada Israel yang di bumi hanguskan, sebaiknya Hamas lah yang di bumi hanguskan. Itulah yang merupakan alasan dari pihak Israel. Saya dengar dari penjelasan warga Israel yang menjelaskan mengapa mereka menargetkan Hamas ini memang harus di bumi hanguskan. Dan salah satu sikap tegas atas itu mereka ya Israel ini juga menolak dilakukannya gencatan senjata Bapak Ibu. Jadi itu ditolak ya oleh pihak Israel ya. Bahkan dalam forum yang resmi itu teman-teman ya, beberapa minggu yang lalu saya lihat Netanyahu secara tegas yang menyampaikan bahwa mereka tidak mau menerima gencatan senjata itu ya, dan mereka justru tetap pada targetnya adalah Hamas ini harus di bumi hanguskan. Ya karena memang Hamas juga menginginkan Israel ini di bumi hanguskan. Jadi saya lihat logika sederhananya adalah daripada Israel di bumi hanguskan, yang mereka ini berpikir mendingan Hamas yang kemudian di bumi hanguskan. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan teman-teman ini dia sebenarnya. Kenapa saya setuju sekali sebenarnya ya keprihatinan terhadap kemanusiaan ini. Mari kita lihat Bapak Ibu ya. Ini korbannya sudah mencapai 12.300 orang ya. Wah ini banyak sekali kawan-kawan ya. Jadi di tengah-tengah dan ramainya pembahasan pro dan kontra, kalau saya secara pribadi tetap konsisten ya, bahwa suarakan kedamaian di sana, semoga situasinya segera membaik, karena yang paling penting untuk diperhatikan adalah masyarakat biasa yang tidak bersalah. Sekian, shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.